Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, masih semangat ya belajarnya? Kali ini kita tiba di part terakhir dari gerak harmonik sederhana. Sebelum melanjutkan, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Oke, pembahasan kita pada session ini adalah tentang aplikasi dari gerak harmonik sederhana atau getarannya. Jadi aplikasi getaran atau gerak harmonik sederhana. Oke, ada banyak sekali aplikasi yang memanfaatkan gerak harmonik sederhana. Di antaranya adalah kita dapat menentukan perioda maupun frekuensi dari pegas maupun bandul. Nah, itulah yang akan kita bahas pada session ini. Yaitu bagaimana menentukan perioda atau T ya, perioda dan frekuensi. Oke. Frekuensi dari pegas dulu deh ya. Pegas. Nah, pegas kalau misalkan pegas kita simpangkan dengan gaya sebesar F, nah, mula-mula pegas tanpa beban seperti ini. Kemudian pegasnya kita simpangkan sehingga dia akan tertarik. Nah, ini kita simpangkan ya. Oke. Pegasnya kita tarik dengan gaya F. Setelah itu kita lepaskan. Maka pegas ini akan mulai bergetar atau bergerak harmonik. Jadi bergetar harmonik di sekitar titik setimbangnya. Nah, itu. Misal ini. Oke, kita tarik dia dengan simpangan Y ya, simpangan Y. Nah, maka dia akan bergetar di sekitar titik setimbangnya. Sini Y, misalkan ini posisi pertama mula-mula, kemudian ini posisi kedua, posisi ketiga. Nah, dia akan bergetar bolak-balik terus seperti itu. Dan di sini dia akan tertahan juga sebesar Y ya. Nah, oke. Untuk menentukan periode dan frekuensinya kita bisa cari dengan mengingat kembali bagaimana gaya pemulih. Nah, ini nggak boleh dilupakan ya. Gaya pemulih sama dengan min K kali delta X. Oke, delta X itu pertambahan panjang. Di kasus ini pertambahan panjangnya adalah sebesar simpangan awalnya. Berarti ini bisa kita tulis juga sama dengan min K kali Y. Oke. Nah, setelah kita masuk ke gaya pemulih, kemudian kita ingat lagi nih hukum Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Oke. Dengan A itu adalah percepatan dalam gerak harmonik sederhana atau getaran yang besarnya adalah min A omega kuadrat kali sin theta. Oke. Ini ya, sin theta. Nah, coba diingat-ingat kembali. Y atau simpangan itu sama dengan A sin theta. Berarti ini artinya adalah ini ada A, ini ada sin theta. Berarti A sin theta adalah Y. Sehingga persamaan A itu bisa kamu sederhanakan lagi menjadi min omega kuadrat kali Y. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, jadi sigma F karena di sini yang bekerja adalah gaya pemulih saja, maka kita tuliskan min K kali Y. Kemudian di sini M kali A. A-nya kita gunakan yang ini, gaya dalam gerak harmonik ya, percepatan dalam getaran. Jadi M dikali min omega kuadrat kali Y. Nah,
seperti itu. Nah, ini coret, ini hilang. Ini juga coret, ini hilang. Sehingga persamaannya menjadi K sama dengan M kali omega kuadrat. Nah, inilah persamaan yang sangat penting di sini. Atau kalau mau dituliskan lagi, berarti omega kuadrat sama dengan K per M ya. Nah, oke. Nah, ini persamaan yang perlu kalian pahami dan hafalkan ya. Loh, Pak, omeganya itu apa? Kasih keterangan nih. Omega adalah kecepatan sudut. Sudut. Berarti kecepatan sudut banyak persamaannya. Iya, banyak persamaannya kecepatan sudut. Oke, satunya adalah ini. Dan untuk K itu adalah konstanta pegas. Sedangkan M itu adalah massa beban. Satuannya kilogram ya. Ini satuannya newton. Ini satuannya rad per second. Oke. Begitu. Nah, dari persamaan omega sama dengan K per M omega kuadrat, ini bisa kita cari nih untuk menentukan periode maupun frekuensi, bisa kita dapatkan dari sini. Berarti omega sama dengan akar K per M. Nah, ingat omega itu adalah sama dengan 2pi F, atau bisa juga omega sama dengan 2pi per T. Jadi kalau kita ingin mencari periodenya, atau kita mulai dari frekuensi ya, jadi 2pi F sama dengan akar K per M, sehingga F sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Nah, itulah untuk frekuensinya. Sedangkan untuk perioda, karena frekuensi dan periode berbanding terbalik, maka untuk perioda mudah saja, kalian tinggal balik, jadi 1 per 2pi menjadi 2pi, kemudian akar K per M menjadi M per K. Nah, inilah persamaan yang harus kalian pahami ya. Oke. F frekuensi, T perioda, dan K itu konstanta pegas, M adalah massa. Oke, itu adalah pembahasan kita tentang perioda, mencari atau menentukan periode maupun frekuensi dari pegas. Nah, sekarang kita akan masuk ke permasalahan bagaimana mencari frekuensi atau perioda dan perioda bandul ya. Bandul. Oke, kita coba gambarkan dulu nih bandulnya. Nah, ini misalkan bandulnya kita simpangkan dengan simpangan awal sebesar theta. Nah, ya. Nah, ketika kita lepaskan, maka bandul ini akan bergerak seperti ini ya. Dia pergerakannya tidak kanan kiri, tapi ada lengkungannya. Nah, lengkungannya. Oke. Nah, misalkan panjang talinya adalah sebesar L. Nah, kemudian sini simpangannya adalah sebesar Y ya. Simpangannya itu adalah Y. Nah, baik. Untuk menentukan bagaimana frekuensi dan periode bandul, kita coba ingat kembali di hukum Newton. Oke, pembahasan tentang gaya. Di sini ada gaya berat ya. Ada gaya berat sebesar W. Nah, benda ini bergerak ke arah sini. Nah, ini W. Apa simbolkan WX ya? Nah, kita mesti tahu dulu nih WX-nya berapa. Oke, kita tahunya dari mana? Kita ubah dulu ini ya. Dari gaya ini kita jabarkan menjadi seperti ini. Ini misalkan WY. Nah, kita tentukan dulu tetanya ada di mana? Di sini atau di sini? Ya, tentu pasti di sebelah sini ya. Karena dia
hadap. Oke, ini ke bawah, ke bawah. Nah, seperti itu. Sehingga karena kita butuh Wx, kita jabarkan Wx saja ya. Wx itu sama dengan M kali G. Dia ada di depan sudut, maka nilainya adalah sin theta. Nah, oke, setelah kita dapat Wx sama dengan M kali G kali sin theta, baru kita masuk ke hukum Newton kembali. Sigma F sama dengan M kali A. Oke, G yang bekerja di sini adalah Wx. Di sini M kali A, ada A sama dengan A gerak harmonik itu adalah A omega kuadrat. Oh sorry, kita hapus dulu. Nah, kita gunakan persamaan yang satu lagi. M kali omega kuadrat kali Y. Nah, ya. Lupa nilai ininya kan minus Pak, min omega kuadrat kali Y. Betul, minus. Tapi Y di sini adalah arahnya ke kiri, sehingga kalau minus ketemu minus jadi plus. Jadi dapat tulisan seperti ini. Oke, nah kemudian Wx-nya sama dengan M kali G kali sin theta sama dengan M omega kuadrat kali Y. Oke, bisa dihapus, hapus. Nah, M-nya hapus. Oke, bisa dibagi ya. M-nya bisa dibagi. Nah, sekarang tinggal kita definisikan nilai sin theta. Oke, coba perhatikan di sini. Sin itu kembali ke pengertian awal. Sin itu adalah depan, sisi bagian depan dibagi dengan sisi miring. Nah, dari sudut theta ini, bagian depannya adalah Y dan bagian miringnya adalah L. Jadi sin theta bisa kamu definisikan sama dengan Y per L. Jadi G dikali Y per L itu sama dengan omega kali Y. Oke, ini coret, ini hilang. Jadi omega kuadrat sama dengan G per L, atau omega sama dengan akar G per L. Nah, dari sini caranya sama seperti yang di sini ya, seperti yang di sini. Nah, maka kita akan bisa mendapatkan nilai frekuensi itu sama dengan 1 per 2 pi akar G per L. Sedangkan untuk periode adalah 2 pi akar L per G. Oke, jadi persamaan ini yang perlu kalian dapat hafalkan. Jadi frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang tali. Jadi kalau semakin panjang talinya, maka frekuensinya akan semakin kecil. Sebaliknya, periodenya semakin besar. Oke. Sini lupa kasih keterangan ya. Keterangannya, oke. L adalah panjang tali. Panjang tali. Kali ya. G adalah percepatan gravitasi. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jangan menyerah untuk terus dan selalu belajar dan belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.